Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat waktu luang. Di mana ada dua nikmat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sering kali dilalaikan oleh kebanyakan orang. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas as-siha wal faraq, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka kita syukuri nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk mempelajari bahasa Al-Quranul Karim dan juga bahasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga bahasa yang digunakan oleh para alim ulama kita. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita malam hari ini mengkaji kitab syarah atau kitab penjelasan dari matan Mutamimah al-Ajurumiyah. Mutamimah al-Ajurumiyah merupakan matan perpanjangan dari matan miliknya Imam Ibnu Ajurum. Tetapi Mutamimah al-Ajurumiyah ditulis oleh Al-Imam Ar-Ra'ini. Berarti bukan ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, melainkan ditulis oleh Al-Imam Ar-Ra'ini, di mana dinamakan Mutamimah karena maksud dari Al-Imam Ar-Ra'ini adalah untuk menyempurnakan pembahasan yang tidak ada di matan jurumiyah. Dan ternyata matan yang ditulis oleh Al-Imam Ra'ini berjudul Mutamim al-Ajurumiyah dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, dengan kunyah beliau adalah Abi Abdullah. Salah seorang ulama mustafid nahwu yang ada di Markis Darul Hadis dulu. Beliau di Damaj, Yaman. Ketika beliau mengajar di sana, beliau mengajarkan ilmu nahwu. Saat itu markisnya dipimpin oleh Syekh Utsman Az-Zamiri. Judul kitab beliau adalah Ad-Durrah Al-Bahiyah. Sebetulnya masih banyak lagi kitab-kitab syarah yang menjelaskan matan Mutamim al-Ajurumiyah. Di antaranya adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah karya Imam Al-Ahdal. Kemudian ada Al-Fawakih Al-Janniyah karya Imam Al-Fakihi, yang namanya itu dikutip oleh Syekh Ahmad bin Sabit dalam syarah Ad-Durrah Al-Bahiyah ini ya. Kadang beliau menyebutkan qala Al-Fakihi, ya, atau kama qala wal Ahdal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ahdal, berarti dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian pertemuan pembahasan kita telah melewati fase di mana kita membahas fasal i'rab. Ya, kita telah lewat membahas fasal i'rab. Nanti tinggal murojaahnya saja. Kita murojaah bisa dengan sambil menyimak rekaman, bisa juga dengan sambil menelaah kitab kembali, melihat, refleksikan catatan-catatan kita di dalam kitab. Baik, sekarang kita akan masuk kepada fase berikutnya, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Nah, di sini akan mendapatkan pembahasan yang sangat menyeluruh, kompleks, bahkan rinci, tafsil terkait isim-isim yang tidak bertanwin. Al-ismu allazi la yansharif. Qala sahibul matan, telah berkata pemilik matan ini, pemilik matan Mutamim al-Ajurumiyah, yaitu Al-Imam Ar-Ra'ini ya, Al-Hattab rahimahullah. Kata beliau apa di sini? Ismul ladzi la yansharif ma fihi ilatani, adalah isim yang padanya terdapat ilatani, dua ilat,
Di mana dua ilat ini min ilalin tis'in dari ilat-ilat yang jumlah totalnya 9. Atau jika tidak ada dua ilat dalam isim tersebut, ternyata ada satu wahidatun takumu maqama al-ilatain. Yang dimana satu ilat tersebut ternyata bisa menduduki dua ilat. Maka seketika itu si isim tidak lagi bertanwin atau dia tercegah dari tanwin. Pertanyaannya, apa saja ilat-ilat yang kesembilan itu? Ya. Maka disebutkan oleh Sahibul Matan rahimahullah. Al wal ilalu at-tis'u ilal yang sembilan itu adalah yang pertama adalah al jam'u jama', ya berarti sigotnya sigot jama'. Kemudian yang kedua adalah waznul fi'il berarti timbangan fi'il, dan adal pemalingan, at-ta'nis muannas baik maknawi maupun lafzi. Kemudian at-ta'rif ma'rifat, at-tarkib di sini adalah susunan. Ya, susunan yang dimaksud bukan susunan idofi atau idofah, bukan susunan isnadi layaknya mubtada khobar, bukan, tetapi adalah susunan masji nantinya, dua kata yang digabungkan tapi menjadi satu kata, bukan menjadi satu makna. Kalau menjadi satu makna itu kan adalah tarkib isnad, yakni tarkib idofi juga. Tarkib idofi dia dua kata, tapi dijadikan satu makna. Babul baiti, babul fasli. Kata yang pertama adalah al-bab atau babun, kemudian kata yang kedua adalah al-fasl. Serta merta ketika disandarkan kata bab kepada al-fasl atau kepada al-bait, bukan menjadikan dia satu kata, melainkan menjadikan satu makna. Tapi ketika didatangkan dalam kalimat, dia menjadi satu kedudukan. Si mudhofnya memiliki satu kedudukan. Maka tarkib yang dimaksud di sini adalah tarkib masjid, bukan tarkib yang tadi kami terangkan. Berikutnya adalah al-alif wa nun az-zaidatani, tambahan alif dan nun. Berikutnya adalah al-ujmah. Ujmah ini adalah nama selain Arab, baik nama orang maupun tempat nantinya. Kemudian adalah as-sifah, sifat. Nah, kesembilan ini yajma'u qaul syair. Ada seorang penyair yang menazomkan kesembilan ilat atau mawani sorof ini ya, penghalang tanwin ini pada isim. Yang dimana penyair itu bernama Bahauddin Muhammad bin Ibrahim bin Nuhas Al-Halabi. Dijelaskan tentunya oleh pensyarah, di sini kita langsung lihat saja di halaman sebaliknya. Nah, ini. Wa qauluhu qaulu syair. Siapa namanya di sini? Bahauddin. Bahauddin Muhammad bin Ibrahim ibni An-Nuhas Al-Halabi. Di mana beliau dilahirkan sanata pada tahun ya Sittimiyah 627 ya Sab'a Ishrin. Watufiya, dan beliau meninggal wafat sanata pada tahun 698 Sittimiyah, di tahun yang sama. Maksudnya dalam abad yang sama, maaf. Di abad yang sama. 698 ya. Wa qabla hadzal bait, dan tentunya sebelum beliau mengucapkan bait yang ada di matan itu bunyinya adalah mawani'us sarfi tis'un. Penghalang tanwin itu tis'un ada 9. In aradta biha. In aradta biha aunan. Jikalau kamu menginginkan dengannya itu adanya pertolongan. Litablugha fi rabbika al-amala. Agar kamu bisa sampai pada harapan fi rabbika dalam pengirapanmu. Maka tentunya kita harus tahu. Nah, baru setelah bait tersebut adalah bait ini. Bunyinya adalah sama aja warnanya. Kita samain warna hijau. Ijma wazin adilan annis bima'rifatin.
Ijma masuknya jamak, maksudnya adalah jamak. Wazin itu berarti wazan fiil. Adilan berarti adil. Anif berarti taknis. Bima'rifah ma'rifah ta'rif. Rakib ya ini tarkib. Wazid ya zid tambahan alif wan nun ya kan. Nah. Ujmah berarti ujmah. Fal wasaf wasaf ya. Qad kamula nanti akan kita jelaskan. Tadi ya. Nah, kita masuk ke syarah langsung ke syarah. Qauluhu siapa yang mau baca nih? Man yurid an yaqra syarah. Maafi? Tak ada? Tak ada? Ya udah. Saya aja. Qauluhu perkataan musannif fasal. Fasal di sini berarti adalah fi mawani as-sarfi. Fi mawani'i as-sarfi yaitu fasal tentang penghalang-penghalang tanwin pada isim. I'lam ketahuilah. Annal asla bahwasanya asal fil ismi asal pada isim ayyakuna mu'raban munsharifan. Nah, jadi hukum asal isim itu teman-teman semua, hukum asal isim itu dia mu'rab dan tentunya munsharif. Munsharif berarti bertanwin. Ya, mu'rab. Nah, kalau hukum asalnya itu adalah mu'rab, maka yang keluar dari hukum asal itulah yang dipertanyakan apa sebabnya. Nah, maka sebabnya, sebab si isim itu bisa keluar dari hukum asal, berarti dia nantinya bisa apa? Bisa mu'rab ghairu munsharif, bisa mabni. Mabni lawan dari mu'raf. Lawan dari mu'rab. Ghairu munsharif lawan dari munsharif. Berarti kan keluar dari hukum asal. Wa inna ma yukhrijuhu an hadzal asli dan tiada lain. Ya, yang mengeluarkannya an hadzal asal, yang mengeluarkan si isim dari asal ini, dari mu'rab munsharif adalah apa? Sibhuhu dibaca domah jadi fa'ilnya si yukhriju. Nah, itu ya. Nah, warna apa lagi nih? Warna. Oke, shibahuhu yaitu penyerupaan si isim bil harfi bisa dia serupa dengan huruf atau serupa dengan fiil. Maka kalau isim serupa dengan huruf itu seperti yang mabni ya, yang mabni gitu. Karena di sini dijelaskan sama pensyarah ya, apa katanya? Fa in syabaha apabila si isim itu menyerupai al harfa ya bunia. Bunia itu apa berarti dimabnikan. Berarti kita tahu isim mabni itu sebabnya kenapa dia tidak berada di hukum asal yakni mu'rab. Kenapa nggak mu'rab? Seperti isim isyarah. Kenapa dia nggak mu'rab? Isim mausul. Kenapa dia nggak mu'rab? Yang selain musanna ya. Kalau musanna kan dia mu'rab ya. Nah, kalau selain musanna si isim isyarah isim mausul ya kan. Nah, dia mabni gitu. Apa sebabnya dia mabni? Menyerupai huruf gitu ya. Berikutnya warna biru. Wa in syabaha al-fi'la bi kaunihi far'an biwajhin wa in syabaha dan kalau si isim tersebut syabaha yusyabihu nah, menyerupai al fi'la kalau si isim tersebut menyerupai fi'il bi kaunihi di mana dari keadaannya itu far'an merupakan satu cabang biwajhin minal wujuhil ati. Nah, ini masuk pembahasan ini teman-teman. Jadi isim-isim yang ghairul munsharif itu karena dia menyerupai fiil. Apa sebab dia menyerupai fiil? Karena keadaannya itu merupakan satu cabang biwajahin dari satu sisi dari sisi-sisi yang zikruhal ati yang penyebutannya berikut ini. Maka ketika itu muni'a minas sarfi yaitu tercegah dia dari tanwin. Al fahimtum? Fahimtum? Gimana? Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Baik. Wa qauluhu dan perkataan musannif ma fihi ilatani apa yang di dalamnya dua ilat ila akhirih. Ini adalah definisi dari apa? Definisi dari al-ismul ladzil ansharif. Apa itu? Huwaladzi asbahal fi'la yaitu yang menyerupai fi'il. Fi wujudi pada keberadaan ilataini dua ilat far'iyataini dua ilat cabang.
min ilalitis in dari ilat yang sembilan yang tadi di atas disebutkan. Bahkan dalam nazomnya Bahauddin, ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Qad kamulanya bukan masuk, tidak termasuk ya. Itu sebagai penutup. Alifnya nanti darurah syiriah. Ihdahuma. Nah, yang dimana salah satu dari kedua ilat cabang itu nanti tarji'u ila lafzi, kembali kepada lafaz, wal ukhra dan yang lainnya nanti tarji' ilal makna, kembali kepada makna. Atau wahidatun taqumu maqamaha. Jadi dua ilat itu nantinya bisa kembali kepada apa? Dua ilat itu jadi ada satu lafzi. Nah, lafaz. Kemudian gabung sama ilat cabang yang sembilan. Contoh lafaz dengan taknis. Udahlah, klop. Jadi mamnu minas sorof. Gitu. Jadi lafaz yang bertaknis. Nah, jadi apa? Lafaz yang ada tak marbutohnya. Kan di antara taknis itu tak marbutoh ya kan teman-teman? Nah, berarti lafaz yang ada tak marbutohnya. Kemudian taknis itu bukan hanya lafaz, berarti makna juga nanti. Ya, nanti yang taknis bisa juga kembali kepada makna. Berarti kalau yang maknawi bagaimana nih? Tapi maknanya tanis. Gitu. Contoh seperti Laila secara maknawi, ya kan? Nah, kemudian apa namanya? eh, Nah, Usamah nama laki-laki, ya. Secara makna dia adalah muzakkar. Tapi lafzinya tanis. Ditanwin nggak dia? Nggak ditanwin. Tuh. Jadi gampang kita tentunya menentukan isim-isim yang nantinya dia tidak ditanwin. Begitu maksudnya. Atau tidak dari dua itu, tidak dari lafzi dan makna yang dengan cabang, ilat cabang tadi itu. Tapi ada satu ilat yang menduduki dua ilat itu. Ya udah jelas. Seperti siyghah muntahal jumu'. Gitu. Sirah muntahal jumu'. Ya sudah, dia itu adalah satu ilat yang menduduki dua ilat. Jadilah dia mamnu minas sharaf si isim tersebut ya. Tidak ditanwin. Makanya masajida, mafatihu, ya, dengan wazan-wazan mafa'il. Baik. Hal fahimtum? Lanjut lagi. Wa ma'na kaunihi la yansarifu annahu la yunawwan. Tanwina as-sarfi. Nah, makna dari keadaan dia yang dikatakan layan sorif, saya ulangi kembali, makna yang keadaannya dia itu disebut layan sorif tidak ditanwin, annahu layunawan, maksudnya itu tidak ditanwin. Jadi maksud tidak ditanwin itu dia tidak ditanwin-tanwin apa gitu. Jadi tanwin itu ada macam-macam. Ya, tanwin itu ada macam-macam tuh. Apa? Macam-macam tanwin. Ada yang tahu nggak? Eh, ada yang tahu? Tanwin tamkin, tanwin iwat. Nih, macam-macam tanwin. Saya ambil dari kitab Al-Kafi, Syarah Jurumiyah. Kitabnya bagus. Ya, ditulis oleh Syekh Aiman Abdul Ghani, orang Mesir. Punya akun Facebook juga. Durus-durus beliau juga ada di YouTube. Semua kitab beliau judulnya Al-Kafi, silsilah Al-Kafi. Ya, Al-Kafi Syarah Alfiyah, Al-Kafi Al-Kafi Syarah Jurumiyah. Kalau Al-Kafi Syarah Mutamimah belum belum lihat saya. Kayaknya belum ada. Beliau belum mensyarahi Mutamimah. Ini masih matan. Oke, dan Alif. Udah kelewat kayaknya ya. Sebentar, sebentar. Ah iya, udah kelewat. Ini alamatul fi'li wal harf. Macam-macam tanwin itu di tanda-tanda isim. Beliau letakkan. Buku ini sudah saya baca dan khatamkan. Ah ini Aqsamut Tanwin. Lihat semua? Baik ya. Nah, jadi tanwin itu ya, nah, tanwin itu
Ada 4. Sebetulnya ada lebih ya, lebih. Lebih ada sekitar ada 10. Nah, tapi yang mengelompokkan tanwin itu menjadi 10 kelompok atau 10 bagian begitu atau 10 pembagian itu di kitab yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita lihat yang dasar ya. Nah, tanwinnya ada 4. Yang pertama adalah tanwin tamkin, kemudian tanwin mukobalah, kemudian tanwin tankir, kemudian tanwin iwad. Iwad ini adalah tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Ada 3. Pengganti dari huruf, pengganti dari kalimah, dari kata, atau pengganti dari jumlah dari kalimat. Kita masuk ke definisi tanwin tamkin aja ya. Karena berkaitan dengan apa namanya pembahasan kita tadi. Ada nggak di sini ya definisinya? Di atas sebelumnya. Oh. Nah, tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin, afwan. Nah, tanwin tamkin wa huwa alladhi yadkhulu 'ala al-asma'i al-mu'rabah al-mutamakkinah al-munsharifah ya. Jadi kita lihat di Ad-Durrah Al-Bahiyah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ya la yunawan itu adalah la yunawan tanwin sorfi yaitu tanwin sorof. Tanwin sorof itu juga yuqalu lahu dikatakan padanya tanwinut tamkin. Disebut tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk pada isim mu'rab munsharif. Ya, seperti tanwin ada pada kata Zaid, ya, ada pada kata babun, itu tanwinnya tanwin apa? Tanwin tamkin. Oke. Nah, yuqalu lahu ya, tanwin tamkin. Atau amkiniyah, ya, amkiniyah. Tamkin. Nah, ini. Wa yu'tabihi lidalalati ala tamakkunil ismi. Jadi istimewa tamakkun tuh fi babil ismiyah. Dalam bab keisimannya likaunhi mu'raban karena keadaannya itu yang mu'rab munsharif. Li'anna al-asla fil asma'i an takuna mu'rabatan ghairu mabniyah. Sama kan? Ya. Karena asal pada isim an takuna mu'rabah. Ya, dia itu mu'rab bukan mabni. Itu asal pada isim. Oke, kita lewati dulu. Al-Kahfi kita tutup barakallahu fiik. Masya Allah. Kita fokus lagi sini. Berikutnya, fal ilalu al far'iyatul lati fil ismi wa hiya raji'atun ila lafzi sab'un. Maka ilal cabang yang kembali nantinya pada isim yang maksudnya itu adalah raji' ila lafzi kembali kepada lafaz. Berarti maksudnya adalah lafaz dengan jamak begitu. Wa huwa far'un anil wahid. Ya, dia adalah fara' dari satu, kebalikan. Lawan maksudnya begitu ya. Asalnya yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il kan berarti kebalikan. Dia cabang an waznil isim. Adal wa huwa far'un anil madaluli anhu. Nah, yang dipalingkan darinya begitu. At-ta'nis wa huwa fara' anit tadhkir. Ya, cabang dari apa? Tadhkir mudzakkar. Berikutnya. Al-khamisatu at-tarkib wa huwa far'un anil ifrad. Tarkib dia cabang dari ifrad. Ifrad itu berarti kan tidak tersusun. Seperti kata ya satu kata ifrad tuh begitu ya. Nah, asadi satu al alif wan nunu az-zaidatani tambahan alif dan nun wa huma far'un anil mazidi alaih. Ya. Mazid alaih itu berarti artinya apa teman-teman? Silakan dilingkari. Artinya adalah sebelum ditambahkan berarti namanya mazid alaih. Ya, karena apa? Al mazid alaih itu artinya adalah yang ditambahi atasnya. As-sabi'atu al-ujmah wa hiya far'un anil arabiyah. Nah, ini kan muqabil Arabiyah yang farak dari Arabiyah. Arabiyah Arab. Ujmah non Arab. Gitu. Berikutnya wal ilalu al far'iyatu lati fil ismi wa hiya raji'atun ilal makna isnatani ada dua la ghair. Tidak ada selainnya. Ada dua aja, cuma dua aja. At-ta'rif ya ta'rif wal muradu bihi al alamiyah. Yang dimaksud dengannya adalah al alamiyah, alam, nama. Baik nama orang maupun nama tempat. Wa huwa far'un ani tankir. Maka dia adalah apa? Farok dari tankir, tankir nakir. Kemudian yang kedua adalah as-sifah. Wahya far'un anil mausuf fasara al-majmu'u tis'an. Ya, fasara al-majmu'u tis'an. Majmu'u isim sara. Tis'an nasab sebagai khabar sara. Maka jadilah yang dikumpulkannya itu tis'an ada 9. Ya.
Berikutnya kita baca. Fa'idha wujida fil ismi illatani. Maka apabila didapati fil ismi pada isim illatani adanya dua ilat far'iyatani, dua ilat cabang, ihdahuma lafziyah. Salah satu dari kedua cabang itu, ilat cabang itu adalah lafziyah, wal ukhra dan yang lain adalah ma'nawiyah. Aw wahidatun takumu maqamahuma. Atau satu ilat yang menduduki dua ilat. Sarahina izin. Maka jadilah ketika itu. Ya, musyabihan lil fi'li. Dia menyerupai dia menyerupai fi'il. Kalau menyerupai fi'il berarti keluar dari asalnya. Berarti tidak lagi mu'rab munsharif, ya. Melainkan mu'rab ghairu munsharif. Ya. Nah, ya, belok-belok dulu. Baik. Wadzalika li'anna fil fi'li. Kenapa menyerupai fi'il? Kita lihat teman-teman semua ya. Karena pada fi'il karena pada fi'il itu adanya fara'iyata ini dua cabang anil ismi. Dua cabang dari isim. Ihdahuma kenapa sih fiil kenapa fiil itu dikatakan fiil? Kenapa fiil itu dikatakan fiil? Karena adanya dua cabang turunannya isim bersatu padu di dalam fiil. Yang dimana lafziyatun wahya al-istiqaq. Fiil itu merupakan istiqaq. Maksud dari istiqaq di sini maksudnya adalah fa inna lafzal fi'li mushtaqun min lafzil masdar. Bagi yang berpendapat asal muasal tasrif istilah itu berawal dari masdar. Kan ada juga pendapat yang mengutarakan asal dari tasrif istilah itu adalah fi'il madi. Tapi kan ada ada pendapat yang mengatakan asalnya masdar loh yang pertama. Di sini beliau katakan apa namanya as-sahih ya, gitu yang benarnya menurut Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi. Allah taala alam. Yang benarnya dari masdar. Ya. Wal mushtaq far'un anil mushtaqi minhu. Gitu. Dan mustaq itu adalah cabang dari apa namanya mustaq minhu itu kan adalah sumber pecahnya dia, sumber pecahannya begitu. Ya. Nah, wal ukhra ma'nawiyah maknanya wahya alifadah berfaedah. Fi'il itu berfaedah kan? Iya. Fa'inal fi'la. Kenapa? Karena fi'il itu yahtaju fil ifadati ilal ismi. Nah, karena fi'il itu dalam keberfaidahannya dia butuh kepada isim agar si fiil berfaedah dia butuh isim nggak? Butuh isim maka oleh sebab itulah teman-teman semua ya isim itu atau fa'il lah yang dibutuhkan oleh si fiil memiliki kedudukan yang tinggi maka i'rab yang berkonsekuensi kepada kedudukan tinggi namanya rofa secara bahasa dijelaskan oleh Syamad bin Sabit apa? Rofa itu al-ulu tinggi. Jadi umdah karena dia yang dibutuhkan. Fiil nggak bisa berdiri sendiri. Ya, nah. Wal muhtaju far'un anil muhtaji ilaih. Al muhtaju itu artinya apa? Fiil yang butuh. Ya, fiil kan yang butuh. Nah, dia cabang anil muhtaji ilaih yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Isim. Maka falamma maka tatkala syabah al fi'la si isim tersebut menyerupai fiil bil far'iyata ini dengan dua cabang yang tadi sudah disebutkan muni aminhu tercegah darinya ma yamtani'u fil fi'li wa huwa tanwin apa yang mencegah pada fiil wa huwa tanwin kan itulah sebab mengapa fiil tidak ditanwin. Nah, ketika si isim menyerupai si fiil ya dia juga tercegah dari si tanwin. Nah, ya. Bukan hanya tanwin saja yang tercegah kasroh karena fiil nggak bisa dikasroh. Sampai sini hal fahim tuh. Itulah mengapa fiil tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Ya, nah jawabannya apa? Jawabannya apa teman-teman? Li'anna fil fi'li farayata ini anil ismi ihdahuma wal ukhra.
Silakan diulang kembali rekamannya dan dibaca kembali. Baik, kita berikutnya. Wa qauluhu qaulu syair tadi sudah dijelaskan ya. Penyair bernama Bahauddin. Kita langsung masuk ke Kamula, Qad Kamula ya. Qad Kamula. Maka sungguh telah sempurna itu artinya Qad Kamula. Nah, Kamula bitaslis mim dengan taslis mim maksudnya harokatnya bisa dibaca apa? Kamala bisa Kamila. Jadi bisa bidomil mim seperti ini atau bi fathil mim jadi Kamala atau bi kasril mim jadi Kamila ya. Qad kamula bihi ad-duha. Ad-duha itu artinya adalah bilangannya. Sungguh dengannya bilangannya itu telah sempurna. Bilangan yang ilal 9 tadi. Gitu. Kemudian alif pada lam kan kamula. Kamula kan fiil. Gitu. Kamula kan fiil. Kenapa ada alif? Kalau ada alif berarti kan seakan kayak diri tanwin. Al alif lil itlaq untuk memutlakan dia pada syair. Itu yang disebut dengan darurah syi'riyah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita 30 menit. Untuk pertemuan besok kita libur dulu. Silakan teman-teman ulangi karena materi kita akan ya naik tingkat ya. Gitu. Jadi pelan-pelan kita pahami karena yang kita baca ini bukanlah matan melainkan syarah. Meskipun syarah yang menurut saya ya secara pribadi adalah yang paling mudah, yaitu Ad-Durrah Al-Bahiyah. Syarah yang kita pelajari saat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan mengenai hal yang kita bahas malam hari ini atau mungkin ya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari atau mungkin belum kita pelajari, silakan ditanyakan di grup saja. Insya Allah kita akan diskusikan di sana bersama-sama. Nah, cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.